Oke ya, sedulurku, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam mengais rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, sedulurku, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang katuranggan ya di dalam burung perkutut khususnya lokal alam ya. Kenapa kita bahas? Karena biar nanti khususnya pemula ataupun ya dulur-dulur dan para sahabat itu biar tidak gagal paham tentang masalah katuranggan di dalam burung perkutut khususnya lokal alam. Katuranggan sendiri itu dibagi beberapa versi ya, dulur-dulur dan para sahabat. Maka dari itu nanti saya akan jabarkan kesempatan kali ini ya. Tolong video ini jangan di skip-skip. Biar apa? Biar nanti sedulurku dan para sahabatku biar tidak gagal paham apa yang saya jabarkan ya, apa yang saya bagikan ke dulur-dulur dan para sahabat. Ya siapa tahu nantinya ini edukasi ataupun penjabaran ini bisa bermanfaat untuk sedulurku dan para sahabatku seluruh Nusantara ya. Jadi dulur-dulur dan para sahabat kalau memang tidak suka dengan penjelasan kami nanti bisa di scroll ya, enggak apa-apa, cuman kami sekedar berbagi ya. Oke, jadi kenapa katuranggan dibagi beberapa versi. Jadi ini saya artikan dulu tentang katuranggan. Jadi katur itu pitutur, apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan, jadi pitutur. Nah kan gitu. Kalau zaman dulu, zaman sesepuh kita zaman dulu itu katur pitutur. Nah ini suro manggung. Terus anggan itu dari fisik bentuk badan. Jadi pitutur terus dari anggan itu ciri fisik bentuk badan. Jadi ciri fisiknya yang kadang berbeda. Makanya kadang ada perkutut ya ini katuranggan A, katuranggan B ya seperti itu. Jadi kan katuranggan itu berbeda dengan burung perkutut pada umumnya. Padahal sama-sama burung perkutut, tapi kadang ulasnya yang berbeda. Yang membedakan kan itu, ya. Lah, kenapa katuranggan itu sudah saya artikan nggih, katuranggan tentang katur pitutur, anggan ciri fisik bentuk badan. Nah, itu katuranggan dibagi beberapa versi. Itu yang pertama ya, sedulurku dan para sahabatku, itu yang namanya ciri mati. Ya, katuranggan ciri mati. Ya. Ciri mati sendiri ini saya akan jelaskan ya. Ciri mati itu dalam arti di burung perkutut itu ada cirinya. Suatu contoh itu di kaki menyilang. Nah, lah kaki menyilang itu dinamakan apa Kang? Itu dinamakan Rajawana kan nyilang full di sisik kaki itu loh. Lah itu sudah ada ciri mati. Jadi cirinya itu sudah di alam bebasnya sana sebelum ketangkap manusia sudah ada cirinya. Ya. Terus setelah itu dirawat manusia tentu saja perkutut sudah ada cirinya, walaupun pindah perawat pun tetap ada cirinya yaitu Rajawana. Tuh, terus ada rajak wesi. Lah itu ciri mati. Rajak wesi itu seperti Rajawana, cuman rajak wesi itu terputus. Ya, sisiknya itu yang nyilangnya itu terputus di tengah-tengah. Tapi kalau untuk Rajawana sendiri itu full dari pergelangan kaki sampai pergelangan kaki sampai pergelangan jari kan seperti itu ya. Kalau untuk rajak wesi, terus Rajawana, terus ada lagi udan mas. Nah, udan mas itu bisa jadi ciri dari sejak alam bebasnya sana sudah ada ciri yang namanya udan mas sampai dirawat ya. Itu sampai ada udan mas dan tidak menghilang untuk ulasnya. Seperti itu. Itu ciri mati ya. Dulur-dulur dan para sahabat. Itu yang kedua katuranggan yang dibagi beberapa versi itu ada juga perilaku, katuranggan perilaku ya. Lah katuranggan perilaku sendiri itu di burung perkutut itu biasanya itu perkutut tersebut itu bisa tidur itu di tempat pakan ya. Itu kalau kita namakan namanya Sri Lumbung. Terus kadang besok pindah lagi ke tempat minum. Lah itu namanya katuranggan banyu panguripan. Itu termasuk katuranggan perilaku. Terus kadang perkutut sendiri itu enggak pernah nangkring kalau malam hari, selalu di bawah di tepatnya di depan pintu keluar masuk sangkar burung perkutut. Kan enggak mau nangkring. Lah itu kalau dinamakan katuranggan Jogoboyo. Lah perilaku sendiri itu bisa berubah-ubah ya.
dulur-dulur dan persahabat, perilaku sendiri nggak seperti ciri mati. Kalau ciri mati tetap ada cirinya, tapi kalau perilaku bisa berubah-ubah dan berpindah tempat. Suatu contoh yaitu tadi ya, kadang tidur di tempat makan, kadang tidur di tempat minum, kadang tidur di bawah, nggak pernah nangkring. Nah, seperti itu perilaku itu bisa berubah-ubah. Nah, oke. Terus ada lagi katuranggan yang dinamakan sifat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kenapa saya mengatakan katuranggan sifat? Karena gini ya, dulur-dulur dan persahabat, kalau katuranggan sifat sendiri itu biasanya dulur-dulur dan persahabat itu merawat burung perkutut, ibaratnya dari teman. Nah, ngambil dari teman ataupun belilah, ataupun mahar ke orang lain ataupun siapapun. Sewaktu dulur-dulur dan persahabat itu merawat burung perkutut ataupun memahar burung perkutut, sewaktu itu tidak ada istilahnya bulu putih di pundak ataupun bulu putih di leher ataupun bulu putih di atas kepala ataupun bulu putih di atas mata, kan seperti itu. Lah itu seperti itu namanya sifat. Ya, sifat itu begini ya, dulur-dulur dan persahabat. Kalau kita merawat burung perkutut sebelumnya tidak ada katuranggan, terus kita tiba-tiba ada katuranggan, loh kok ada bulu putih di atas mata, itu namanya Satyrawilis ya. Kok ada bulu putih kan gitu. Lah itu termasuk sifat, itu tergantung kita ya, tergantung ibaratnya ya, mohon maaf kalau panjenengan itu sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin, nah dikatakan ya pejabat lah gitu ya. Terus kita itu merawat burung perkutut tadinya biasa, terus gang berapa ya, dikatakan 3-4 bulan kok ada bulu putih. Lah itu akan menjadikan sosok pemimpin ya. Nah, itu sifat. Jadi tergantung sifat pihak yang merawat. Sifat kita gimana kan gitu. Kalau kita sifat kita itu apa itu? Ya baik buruknya itu biasanya di burung perkutut. Sifat kita ya, baik buruknya nanti akan memunculkan katuranggan di burung perkutut tersebut. Nah, itu sifat. Jadi sifat itu ya juga bisa berubah-ubah seperti perilaku tadi, tapi nggak seperti ciri mati. Nah, seperti itu ya, harus dipahami kan gitu. Lah itu sifat ya. Terus yang selanjutnya ada katuranggan yang dinamakan suara ya. Kenapa saya mengatakan katuranggan suara? Karena katuranggan suara sendiri itu kalau di burung perkutut lokal itu emang ulesnya yaitu sama dengan burung perkutut pada umumnya. Cuman yang membedakan itu di suaranya. Lah suaranya seperti apa? Seperti WGG, Widaksono Gustagasi. Kalau WGG sendiri emang termasuk ciri khas suara itu di burung perkutut. Jadi kalau kita katakan ya seperti ciri mati, karena kalau di suara itu enggak apa itu sudah bawaan lah, sudah bawaan di alam bebas ataupun di alam liar. Jadi kita cuman kalau kita perawatnya, kita pemiliknya, cuma kita meneruskan. Lah itu suro, manggung aja suro itu teman-teman, dulur-dulur dan persahabat ya. Saya ajak ngontan manggung terus, saya ajak jalan-jalan terus. Jadi kalau di suara seperti itu tadi ya, WGG, Widaksono Gustagasti. Terus ada juga bedah karang ya. Bedah karang itu kalau zaman dulu ya, zaman sesepuh kita zaman dulu itu mengatakan kalau bedah karang itu perkutut kalau sudah manggung. Nah, kalau sudah manggung itu bisa tembus beberapa kilometer ya, itu namanya bedah karang. Tapi kalau Widaksono Gustagasti seperti WGG itu ya juga perkututnya bersuara lantang, cuman itu akan ada apa itu nada iramanya. Jadi kalau dulu itu irama ngepat. Tapi kalau sekarang itu katakan WGG, Widaksono Gustagasti. Loh, suro itu namanya suro tuh. Dulu semanggung. Itu saut-sautan sama alam bebas ini, tak bawa jalan-jalan di luar rumah ini. Nah, ini manggung terus ini. Suro ini namanya. Jadi dulur-dulur dan persahabat bisa memahami ya, bisa memahami. Berarti katuranggan itu dibagi beberapa versi. Yang pertama itu ciri mati, yang kedua terus itu ada yang namanya perilaku, yang ketiga itu namanya sifat, yang keempat itu namanya suara, di suara ya. Jadi bisa memahaminya ya. Nanti biar apa tahu masalah kita apa itu sharing tentang katuranggan ataupun kita berbicara tentang katuranggan itu kan dulu-dulu bisa memahami lah, intinya gitu ya. Itu menurut versi saya loh dulu-dulu ya. Kalau toh memang nanti ada kekurangannya ya saya mohon maaf ya, karena apa yang saya itu manusia biasa, kadang ada luputnya, itu wajar ya.
Tapi kalau menurut versi saya itu seperti itu ya. Jadi kalau penanggapan versi ke yang lain saya kurang tahu kan gitu ya. Dulur-dulur dan para sahabat, ini sambut suro aja, manggung aja. Suro itu namanya. Oke ya, dulur-dulur dan para sahabat ya, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya bagikan tadi masalah tentang katuranggan itu bisa bermanfaat ke dulur-dulur dan para sahabat ya. Dan sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup ya, saya mohon maaf ke dulur-dulur dan para sahabat kalau sekiranya ada tutur kata saya yang kurang berkenan ke dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten marut kula pot skep semanten atur kula. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Dengarkan suara suro. Dengarkan dulu ya itu. Suara suro itu. Enak. Ini saut-sautan sama alam bebas loh. Nah, itu suara suro. Enak. Ini kristal besar ya. Enak didengar itu ya. Nah, itu suara suro dulu. Nah, ini suro namanya itu. Lihat aja. Suro itu namanya, dulur-dulur. Oke, salam sukses.